Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1287. Wira bisa menangani Burma dengan mudah. Jika di rumah ingin menghadapinya, dia akan menunggu kedatangan Burma. Kebetulan, dia juga ingin melihat apa rencana mereka untuk menghadapinya. Tapi, Kak Wira, hal ini mungkin akan berdampak sangat besar bagi Yasir. Timpal Biantara. Dari nadanya, terdengar bahwa dia sangat khawatir. Mendengar perkataan itu, Wira menghela nafas. Tentu saja dia tahu hal itu. Apa yang kamu katakan benar, kita memang nggak punya perasaan apapun dengan wanita ini. Tapi, Yasir adalah sahabat kita. Wira berpikir harus bagaimana menangani hal ini. Membunuh Burma. Membunuh Burma tentu saja adalah cara yang paling sederhana. Namun, jika dia membunuh Burma, ini memang akan menjadi pukulan yang sangat besar bagi Yasir. Sejak awal, Wira dan Biantara tidak mempercayai Burma. Dan bahkan, selalu menyembunyikan hal ini dari Yasir. Jika suatu hari kamu menyadari sahabatmu ternyata selalu mencurigai orang terdekatmu, mungkin siapapun nggak akan sanggup menerima hal seperti ini. Burma memang bermasalah, Wira bisa langsung memutuskan tindakannya tanpa ragu-ragu jika Yasir hanya seorang bawahannya. Namun, dia sudah menganggap Yasir sebagai sahabat baik dan saudara kandungnya. Wira, tentu saja berharap setelah mereka berhasil memiliki reputasi di kerajaan Nuala, saudara-saudaranya ini bisa menemukan cinta sejati mereka juga. Oleh karena itu, Wira yang memiliki pemikiran seperti ini tentu saja harus mempertimbangkan dengan baik. Harus bagaimana menangani hal ini? Aku rasa Yasir seharusnya bisa memahami niat baik kita kan? Atau, bagaimana kalau kita merahasiakan hal ini dari dia saja? Enggak perlu memberitahunya, kata Biantara. Namun, setelah mendengar perkataan itu, Wira malah menggelengkan kepalanya. Enggak boleh. Bagaimanapun juga, kita harus memberitahu Yasir tentang hal ini. Karena, hal ini berhubungan dengannya. Kalau kita nggak memberitahunya, apa kita masih bisa disebut sahabatnya? Wira langsung menolak ide Biantara. Dia harus memberitahu hal ini kepada Yasir. Meskipun Yasir akan membenci mereka karena hal ini, Wira tetap akan memberitahu Yasir. Aku bukan hanya akan memberitahunya. Bahkan, aku juga ingin dia sendiri yang memutuskan nasib Burma. Wira memberikan penghormatan itu kepada Yasir. Keputusan Wira ini membuat Biantara menarik nafas dalam-dalam, dan terlintas sedikit emosi di tatapannya. Baiklah, Kak Wira, aku akan mengurus hal ini. Setelah mendengar perkataan Biantara, Wira menganggukkan kepalanya. Dan tidak banyak berbicara lagi. Keesokan paginya, Burma keluar rumah lagi, untuk bertanya harus bagaimana menangani hal ini. Bruno sudah memberitahu situasinya kepada Prabu. Namun, jawaban yang dia terima yaitu, menggunakan segala cara untuk membunuh Wira. Hal ini membuat ekspresinya menjadi muram dan tak berdaya. Meskipun sudah mempersiapkan diri, Bruno tetap merasa keputusan ini terlalu tergesa-gesa. Pada saat ini, Burma sudah datang dan buru-buru bertanya. Kak, apa yang dikatakan Tuan Prabu? Setelah menghela napas, Bruno baru berkata. Tuan Prabu bilang, gunakan segala cara untuk membunuh Wira. Mendengar perkataan Bruno, Burma menarik nafas dalam-dalam. Konsekuensinya terlalu besar, jika harus menggunakan segala cara untuk membunuh Wira. Gak perlu diketahui lagi, kemungkinan keberhasilan mereka sudah sangat rendah dari awal. Bab 1288. Bagaimanapun juga, bagi Bruno dan Burma identitas Burma sudah terungkap. Jika saat ini mereka bertindak lagi, kemungkinan besar usaha sebelumnya tak akan sia-sia. Dan bahkan akan membahayakan nyawa mereka sendiri. Burma, keinginan Tuan Prabu adalah membunuh Wira. Tapi, kalau Wira sudah membuat persiapan, kita pasti akan mati. Apa pilihanmu kali ini? Tanya Bruno. Selama bertahun-tahun ini, Bruno selalu berada di sisi Prabu. Dia tahu betul karakter dan kebiasaan Prabu. Namun, justru karena tahu jelas mengenai Prabu, hatinya menjadi semakin khawatir. Bagaimanapun juga, kekejaman Prabu ini jauh melampaui bayangannya. Bukan hanya itu saja, yang terpenting adalah Prabu ini sama sekali tidak memperdulikan nyawa mereka.
Dia sudah tahu tentang hal ini sejak lama. Hanya saja, dia tidak pernah mengungkapkannya. Namun, keputusan Prabu kali ini jelas tidak bijaksana. Menggunakan segala cara, berarti mengorbankan nyawa mereka berdua untuk membunuh Wira. Harus diakui, keputusan Prabu ini membuatnya merasa sedih. Burma memandang Bruno dengan tatapan yang sedih. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan kakaknya? Namun, ini adalah perintah dari Prabu. Dan mereka tidak bisa menolaknya. Kak, maksudmu kali ini akan membangkang ya? Mendengar perkataan Burma, Bruno tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukan membangkang juga, tapi pura-pura saja. Kalau gagal, nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada mengorbankan nyawa kita, kan? Burma tentu saja mengerti maksud Bruno. Ternyata, kakaknya ingin berpura-pura menyerang Wira. Bruno tidak peduli apakah rencananya berhasil atau tidak. Yang terpenting adalah, hal ini harus diketahui Prabu. Prabu yang berada di kerajaan Nuala, tentu saja tidak bisa mengetahui semua hal yang terjadi di sini. Oleh karena itu, tidak masalah jika rencana Bruno gagal. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan mempertimbangkannya sejenak, Burma baru berkata, "Kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Aku nggak ingin berpura-pura lagi. Kalau berhasil membunuh Wira, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau gagal, kematianku juga nggak sia-sia. Mungkin, dengan cara ini juga bisa termasuk pembebasanku." Burma memang sudah lelah dengan hal seperti ini. Hari demi hari berpura-pura hanya membuat tubuh dan hatinya lelah. Oleh karena itu, kali ini Burma sudah menyerah untuk bertahan hidup. Mendengar perkataan itu, Bruno tidak mengatakan apapun dan hanya menganggukkan kepalanya. "Baiklah, kita akan bergerak besok malam. Tapi aku tetap ingin menasehatimu. Kalau bisa, bertahan hiduplah," saran Bruno. Meskipun mereka bersaudara, sebenarnya mereka tidak memiliki hubungan darah. Mereka adalah pembunuh yang dilatih oleh keluarga Juanto. Ada banyak anak kecil yang dilatih keluarga itu sejak kecil. Dan akhirnya, tumbuh menjadi pembunuh. Ini adalah takdir mereka dan juga penderitaan seumur hidup mereka. Burma sudah membunuh banyak orang saat keluar dari keluarga itu. Dia mengira, dia sudah keluar dari kegelapan dan memasuki titik terang hidupnya. Namun tak disangka, dia malah masuk kegelapan lainnya. Setiap kali membunuh orang, terutama orang-orang yang sama sekali tidak pernah dia lihat, hatinya merasa sangat tidak nyaman. Apalagi, dia memiliki raut wajah yang cantik yang bisa membantu melakukan banyak hal. Burma sudah bertemu banyak orang yang benar-benar tulus. Dan Yasir pun, memang bukan orang yang pertama. Tetapi, dia berharap Yasir adalah orang terakhir. Burma menyadari, semakin sering dia berpura-pura seperti ini, hatinya semakin goyah. Pada dasarnya, dia masih bukan mesin pembunuh yang sejati. Bab 1289. Setelah meninggalkan tempat tidur, Burma pergi ke pasar untuk membeli beberapa makanan enak. Dia berencana memasak beberapa hidangan lezat untuk Yasir setelah pulang nanti. Tidak peduli rencananya akan berhasil atau tidak, ini akan menjadi makanan terakhir. Dia sudah memanfaatkan Yasir begitu lama. Hatinya merasa bersalah. Yang bisa dia lakukan saat ini adalah menemaninya makan. Sebenarnya, Burma pernah beberapa kali merasa bimbang dan berpikir, kehidupan bersama Yasir seperti ini, sangat bagus juga. Namun, dia tetap tidak bisa meninggalkan keluarga Juanto. Mungkin karena pemikirannya ini sudah ditanamkan sejak kecil. Sehingga sangat sulit untuk diubah. Setiap kali Burma ingin menyerah, dia akan selalu menghentikan pemikirannya itu. Namun sekarang, dia akhirnya sadar. Saat mendengar Bruno mengatakan menggunakan segala cara, dia terkejut sejenak. Burma tiba-tiba menyadari, bahwa dirinya hanyalah alat yang tak penting bagi mereka. Bahkan tidak berarti. Setelah memikirkannya, rencana ini bisa berhasil atau gagal pun sudah tidak penting lagi. Baginya yang terpenting adalah, dia tidak pernah merugikan keluarga Juanto. Tentu saja, jika Burma berhasil juga tidak akan kembali ke keluarga Juanto. Dia sudah memilih untuk mati. Pada saat itu, dia akan kembali lalu memberitahu segalanya dan menyerahkan nyawanya kepada Yasir.
Bagaimanapun juga, dia sudah berhasil membunuh Wira yang paling dihormati Yasir. Yasir akan sangat membencinya. Dia akan membiarkan Yasir untuk membunuhnya untuk membalas dendam Wira. Melihat Burma yang membawa pulang banyak makanan enak, Yasir tertegun sejenak. "Hari apa ini? Kenapa kamu menyiapkan begitu banyak makanan?" tanya Yasir yang mendekat sambil tersenyum. Burma pun tersenyum dan berkata, "Kamu akan pergi kan? Ada banyak makanan yang mungkin gak akan kamu temukan di sana. Lagi pula, perjalanan ke kerajaan Monoma sangat jauh. Ini adalah persiapan untuk perjalanan. Jadi, kamu harus makan dengan baik." Yasir tidak merasa ada masalah dengan penjelasan dari Burma. Dia tertawa terbahak-bahak karena merasa sangat senang. "Baiklah, aku akan ajak bos dan tuan sekalian." Mendengar perkataannya, Burma buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lebih baik nggak usah, kita makan berdua saja, ya." Melihat sikap Burma, Yasir baru mengerti. Burma ingin menikmati waktu berdua saja. Jika begini dia tentu saja tidak akan berkomentar apapun. "Baiklah, aku ikuti keinginanmu." Burma sibuk sepanjang siang untuk menyiapkan hidangan yang lezat, dan menatanya di meja. Keduanya makan dan minum bersama, dengan suasana yang penuh dengan suara tawa. Yasir merasa sangat senang, dan terus membayangkan kehidupan mereka berdua. "Kelak di rumah kita nanti, nggak usah melakukan pekerjaan seperti ini lagi. Kamu akan melahirkan 2 putra dan 2 putri untukku. Aku akan mengajari mereka ilmu bela diri, dan kita akan membangun rumah di tepi danau. Saat senggang, aku akan memancing ikan dan bercocok tanam. Dan kamu bertanggung jawab memasak untuk kita. Kita, sekeluarga, akan menjalani kehidupan yang santai. Bagaimana menurutmu?" Mendengar perkataan itu, Burma tersenyum. Kehidupan yang sangat indah, seperti sedang bermimpi saja. Burma tentu saja iri dengan gaya hidup seperti itu. Tetapi, dia merasa gaya hidup itu terlalu jauh dari jangkauannya, terlalu jauh hingga membuatnya sulit untuk percaya, terlalu jauh hingga membuatnya merasa itu adalah dunia yang berbeda. Bermimpi, hahaha. Itu, karena kamu belum pernah pergi ke Dusun Darmadi. Tempat itu, seperti alam mimpi. Oh, ya. Saat nggak kerja seperti ini lagi, kita boleh pergi ke Dusun Darmadi. Benar sekali, kita pergi ke Dusun Darmadi. Besok, aku akan bilang kepada Tuan agar menyisakan 1 rumah untukku di Dusun Darmadi. Dan kelak, aku bisa ke sana untuk menikmati masa tuaku. Bab 1290. Yasir tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berbicara. Baginya, Dusun Darmadi adalah tempat yang terlihat seperti mimpi. Ada gunung, air, dan kehidupan masyarakat yang sederhana. Tempat itu adalah surga dunia yang sesungguhnya. Namun, dia tidak mengerti dengan maksud dari perkataan Burma. Burma bukan bertanya, apakah pemandangan seperti itu memang nyata atau tidak. Melainkan bertanya, apakah dia bisa memiliki kehidupan yang seperti mimpi ini. Pada saat yang bersamaan, Wira tidak peduli dengan semua hal. Tetapi, dia sudah mempersiapkan seluruh kediaman Raja Utar untuk siap melawan. Dan menempatkan orang-orangnya yang memiliki kemampuan bela diri yang hebat. Dengan senapan di setiap sudut. Dengan cara ini orang biasa tidak mungkin bisa masuk ke kediaman itu. Saat ini dia sedang duduk bersila di atas tempat tidur dan mengalirkan energi ke seluruh tubuhnya. Dalam 1 putaran setelah itu dia perlahan-lahan membuka matanya dengan ekspresi terkejut dan mengepalkan tinjunya. 12 putaran besar, dan 72 putaran kecil. Rahasia energi bela diri ini benar-benar luar biasa. Setiap kali setelah mendistribusikan energi ini, aku merasa tubuhku semakin kuat. Sekarang, kemampuan bertarungku ini memang masih nggak bisa menandingi Danu dan yang lainnya. Tapi setidaknya, termasuk seorang ahli juga kan. Setelah berpikir seperti ini, Wira mencoba untuk melompat. Tubuhnya bergerak dengan cepat dan terasa sangat ringan. Hanya dengan 2 langkah saja, dia sudah berada di atap. Semua orang yang berada di luar malam itu, melihat kemampuan Wira. Mereka pun merasa terkejut. Tuan Wira, benar-benar luar biasa. Kemampuannya sangat hebat. Dengan kemampuan seperti ini, mungkin sudah cukup untuk menguasai dunia.
Orang-orang itu bergumam, dengan ekspresi kagum. Wira menarik nafas dalam-dalam. Merasa kemampuannya makin hebat, dia merasa sangat puas. Setelah turun dari atap, dia melihat Dewina sedang membawakan sesuatu dan kembali ke kamar. "Apa yang kamu bawa?" Wira tiba-tiba muncul di belakang Dewina dan menakutinya. "Aduh sayang, apa yang kamu lakukan? Mengagetkanku saja. Aku bawakan sup penenang. Minumlah malam ini agar kamu bisa tidur lebih nyenyak," kata Dewina sambil tersenyum. Wira tidak meragukannya, dan langsung meneguk supnya hingga habis. "Hehe, malam ini, kita harus mulai berhubungan kan? Kamu selalu ingin punya seorang anak kan? Malam ini, ayo. Kita berusaha keras." Setelah mengatakan itu, Wira menggendong Dewina dan langsung pergi ke tempat tidur. Wajah Dewina memerah karena merasa sangat malu. Tetapi, dia tetap tidak memberontak. Malam ini, tentu saja adalah malam yang bahagia bagi Wira dan Dewina. Bagi Yasir, mungkin malam ini juga adalah malam yang bahagia. Namun bagi Berma, ini adalah malam yang sangat menderita. Melihat Yasir yang tertidur pulas dan mendengkur di atas meja, dia menghela nafas. Dan tatapannya terlihat lembut. "Kita memang seharusnya nggak ketemu. Aku sudah memanfaatkanmu. Tapi kamu benar-benar sangat baik padaku. Kalau boleh, aku benar-benar ingin sekali menjalani hidup seperti itu bersamamu. Sayangnya, aku nggak layak. Lupakan aku, anggap saja aku nggak pernah ada," gumam Berma. Ucapannya ini, seolah-olah sedang berbicara pada Yasir dan dirinya sendiri. Dia duduk di bawah cahaya bulan dengan mata yang berkaca-kaca. Dan akhirnya meneteskan air mata. Saat ini, suasana hatinya sedang kacau. Dia sendiri juga tidak mengerti, mengapa air mata ini bisa mengalir. Namun yang pastinya, hatinya merasa sangat sakit. Bab 1291. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasanya. Tetapi, hari ini mungkin akan agak berbeda. Wira dan Dewina tidur dengan nyenyak. Begitu pagi tiba, Wira langsung mengalirkan energinya lagi satu kali putaran kecil di halaman. Berlatih di pagi hari, hasilnya akan 2 kali lipat lebih baik. Setelah menyelesaikan latihannya, dia langsung pergi ke aula istana. Sebelum pergi, Senia telah menentukan waktu untuk rapat pagi. Dan Wira hanya tersenyum. Karena, dia sangat menyukai rapat pagi ini. Sidang ini rasanya jauh lebih baik daripada rutinitasnya dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore, di kehidupan modernnya. Di aula, di sana sudah ada 4 menteri utama. Yaitu, keempat raja yang berdiri di paling depan. Mereka yang mengurus berbagai urusan penting di istana. Sementara itu, putra mahkota hanya belajar semampunya saja. Yang mulia, panen kerajaan Agrel tahun ini enggak begitu bagus. Terjadi kekeringan di daerah Niaga. Jadi, mereka butuh pemerintah untuk mengirimkan bantuan makanan agar rakyat bisa melewati masa sulit ini. Kata Dimas dengan nada yang terdengar cemas. Wira memang tidak pernah menangani masalah bantuan korban bencana. Tetapi, dia juga mengerti ini adalah urusan negara yang besar dan tidak boleh diremehkan. Mendengar perkataan itu, Raja Ararya langsung berkata, "Bantuan untuk korban bencana ini harus segera ditangani. Siapa yang bersedia pergi?" Raja Ararya berbicara sambil melihat ke arah semua orang yang berada di bawah. Namun, bantuan korban bencana ini selalu merupakan tugas yang sulit. Dan tidak ada yang ingin menanganinya. Kebanyakan orang tidak berani menerima tanggung jawab ini. Oleh karena itu, semua orang yang berada di bawah hanya menelan ludah dengan gugup. Terlihat jelas, mereka tidak ingin pergi menanganinya. Melihat kejadian itu, Wira menghela nafas. Dia merasa, tidak banyak menteri di kerajaan Agrel ini yang bisa diandalkan. Hal yang menyangkut masa depan pemerintahan kerajaan Agrel seperti ini pun, masih terus ditolak mereka, dengan berbagai alasan. Benar-benar sebuah lelucon. Saat memikirkan hal itu, Wira hanya terdiam. Dia berpikir, jangan-jangan mereka ingin menyuruhnya pergi. Saat ini Wira masih tidak mengerti tentang tata letak dan hubungan antara sesama kerajaan Agrel ini. Hanya dari segi tugasnya saja bisa diputuskan. Ini bukan tanggung jawab dari seorang raja.
Kenapa? Semuanya sudah bisu ya. Menikmati upeti dari sana. Tapi nggak mau membagi beban istana. Kalian memang menteri kerajaan Agrel yang baik. Raja Ararya langsung mendengus dan tatapannya terlihat dingin. Raja Ararya, hal ini sebenarnya terlalu sulit. Kami bersedia pergi. Tapi, kami nggak berani jamin bisa menyelesaikan hal ini dengan baik. Dan nggak berani membuat keputusan juga. Bagaimanapun juga, bencana di Niaga kali ini terlalu besar. Pada saat itu, Dimas kembali berbicara dan nadanya terdengar khawatir. Saya Binawan, bersedia pergi. Tapi, pendapat saya sama dengan Dimas. Sulit untuk membuat keputusan dan khawatir nggak bisa menyelesaikan bantuan korban bencana ini dengan baik. Para menteri ini ternyata khawatir dengan tanggung jawabnya. Jika mereka bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, tidak akan ada masalah. Namun jika tidak, takutnya akan menjadi kerusuhan di daerah yang menerima bantuan itu. Mendengar perkataan itu, Raja Ararya, Raja Kresna, dan juga Raja Tanui menarik nafas dalam-dalam. Dan tidak berbicara. Hal ini akan dijawab besok. Pada saat itu, Raja Kresna tiba-tiba berbicara. Setelah sidang bubar, dia langsung pergi mencari Wira. Melihat wajah Kresna mencari dirinya, Wira berkata dengan ekspresi tak berdaya. Raja Kresna, kamu bukan ingin menyuruhku menangani bantuan korban bencana ini, kan? Wira merasa agak kesal, dan dia berpikir, apakah kerajaan Agrel ini tidak ada orang yang bisa diandalkan lagi? Sampai harus dia terus yang menanganinya. Bab 1292. Raja Kresna langsung merasa malu, karena pemikirannya berhasil ditolak Wira. Namun, dia tetap berkata sambil menggertakkan giginya itu. Wira, sebenarnya hal ini memang sebaiknya Raja Ararya yang pergi. Kebetulan, dia akan ditempatkan di luar ibu kota agar bisa meredakan tensinya. Tapi, Raja Ararya mungkin enggak bisa menangani bantuan korban bencana dengan baik. Dan dia juga kejam. Aku takut, saat dia nggak bisa menanganinya, dia akan membunuh para warga agar masalahnya segera berakhir. Kekhawatiran Raja Kresna tentu saja masuk akal. Karena, Raja Ararya ini memang terlalu kejam. Selain itu, hati Raja Ararya selalu memikirkan masalah pemerintahan kerajaan Agrel. Meskipun dia pergi ke Niaga, dia mungkin tidak bisa menangani bantuan korban bencana dengan tenang juga. Kemungkinan, dia akan segera mengakhiri bantuan itu. Hingga para korban kelaparan dan menjadi rusuh. Semuanya akan menjadi sia-sia. Bahkan, dana negara mungkin akan disalahgunakan. Jika benar-benar seperti ini, hal ini sungguh tidak bisa dimaklumi. Sementara itu, Raja Krishna memang ingin pergi. Tetapi, keberadaan pasukan bayangan sangat penting di kerajaan Agrel. Tugas paling besarnya adalah untuk memastikan pemerintahan tidak kacau. Karena itulah, dia tidak bisa pergi. Sementara itu, Raja Tanui memang tidak memiliki niat jahat. Hanya saja, dia adalah seorang ahli bela diri. Mungkin, tidak mampu menyelesaikan hal ini. Setelah mempertimbangkannya, orang terakhir yang terpikirkan oleh Raja Kresna hanya Wira. Wira, awalnya aku nggak ingin menceritakan hal ini kepadamu. Tapi, saat ini memang nggak ada orang di kerajaan Asril yang punya kemampuan seperti ini. Raja Ararya punya niat jahat. Dan jumlah dana untuk bantuan korban bencana ini juga besar. Kalau jatuh ke tangannya, semuanya akan berakhir. Pada saat itu, Niaga akan dikuasai oleh Raja Ararya dan akan ada banyak korban. Aku benar-benar nggak bisa memakluminya. Kalau Raja Tanui, hatinya memang baik. Tapi dia adalah seorang ahli bela diri, dia mungkin bisa bertarung, tapi hal perencanaan dan menangani bantuan korban bencana ini takutnya dia nggak mampu melakukannya, kata Raja Kresna dengan sangat tulus. Raja Ararya dan Raja Tanui memang bukan pilihan yang benar-benar sesuai untuk tugas ini. Setelah memikirkannya, Raja Kresna akhirnya memutuskan untuk menyerahkan tanggung jawab ini kepada Wira. Dengan harapan, dia bisa menyelesaikan hal ini. Mendengar perkataan itu, ekspresi Wira langsung terlihat tak berdaya. Jika semuanya seperti yang dikatakan Raja Kresna, memang benar dia adalah orang yang sesuai untuk menerima tugas ini. Baiklah, kamu sudah bilang seperti ini.
Aku nggak bisa bilang apapun lagi. Aku akan pergi ke sana, kata Wira setelah menghela nafas. Meskipun Wira belum pernah mengalami bencana, dia juga tahu hal ini selalu sulit dan bahkan akan sulit untuk diredakan. Jika orang yang bertanggung jawab tidak sesuai, masalah bencana ini mungkin tidak akan bisa diatasi. Aku mewakili kerajaan Agrel dan Ibu Suri berterima kasih banyak kepadamu. Pada saat itu, Raja Kresna buru-buru berdiri dan memberi hormat kepada Wira. Dengan perasaan sangat kagum dan hormat, Wira tersenyum dan berkata, Raja Kresna, enggak perlu begitu formal. Aku sudah menyetujui permintaan Ibu Suri. Aku tentu saja akan menyelesaikannya. Aku bisa bantu tentang hal bantuan korban bencana ini. Tapi, tugas di balik hal ini harus diatur dengan baik agar enggak menghambat tugasku. Mengerti? Wira tidak ingin, dia sudah bersusah payah menangani bantuan korban bencana ini. Tetapi mereka yang di pemerintahan malah tidak peduli dengan hal itu. Jika begini, akan menghambat banyak hal. Tenang saja, aku sendiri yang akan memantau hal ini. Aku pasti akan membuatmu puas dengan hasilnya, Raja Kresna buru-buru berjanji akan memantau hal ini. Pada titik ini, Wira tidak bisa mengatakan apapun lagi. Baiklah, besok aku akan berangkat. Hari ini, kamu urus dulu sisanya dengan baik, kata Wira dengan ekspresi tak berdaya. Bersambung.